Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking 3 proyek dari investor asing di ibu kota negara Nusantara. Peletakan batu tersebut dilaksanakan pada Rabu 25 September 2024 di kawasan IKN Kalimantan Timur. Jokowi menyebut ini menjadi bukti IKN dapat menarik investasi, bahwa ini sudah menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional, sehingga Nusantara tempat yang sangat menarik untuk investasi. Para investor asing sudah membangun proyek fasilitas pendidikan, hotel hingga perkantoran. Namun fasilitas pemerintah tetap ditangani pemerintah, dan ia menekankan banyak letter of intent atau LOL investor asing di IKN. Meski begitu, investasi itu tetap diseleksi sesuai kebutuhan di IKN. Presiden Jokowi menyebut dirinya bisa saja groundbreaking terus berlangsung ke depan jelang berakhirnya masa jabatan. Jokowi telah groundbreaking 3 proyek seperti Australian Independent School AIS, Nusantara dari Australia, Maklum Research Nusantara dari Rusia, dan kawasan hotel hingga perkantoran dari Delonix Group dari China. Jokowi bisa memungkinkan meresmikan proyek groundbreaking sebanyak 5 proyek dalam rentang waktu sampai 2 minggu ke depan. Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR, Dani Sumadilaga, menyebut bisa saja ada investor yang masuk, sehingga Jokowi bisa melakukan groundbreaking kembali dan akan dilakukan terus sampai jabatannya habis. Sementara itu, investasi swasta dengan nilai total 53,5 triliun di IKN ditopang oleh sektor properti. Sejak 2023 hingga pelaksanaan peletakan ekskavator pertama atau groundbreaking ke-8 pada Rabu 25 September 2024. Sektor properti mendominasi dengan porsi lebih dari 80%. Sektor properti yang dikembangkan adalah perhotelan, perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, dan ruang komersial. Selain itu ada pula pergudangan dan logistik, ruang konvensi, restoran, dan kafe. Hal ini menunjukkan IKN memiliki potensi yang menjanjikan untuk investasi properti yang diprediksi akan makin cerah. Jika seluruh infrastruktur dasar dan ekosistem yang melengkapinya terbangun, pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan penambahan investasi dari 5 proyek baru adalah sebesar 1,5 triliun. Setidaknya sampai groundbreaking ke-7 itu nilai investasinya mencapai 52,2 triliun, lalu bertambah 1,5 triliun. Hal tersebut di luar dana Bank Indonesia atau BI dan PSSI. Investasi tersebut meliputi pembangunan Australia Independent School Nusantara senilai 150 miliar, Delonix Nusantara 500 miliar, lalu ada teras hutan IKN Bay Pelataran 15 miliar, Maklum Research Nusantara 800 miliar, serta De Prima Hotel Nusantara 100 miliar. Berikut beberapa daftar investasi swasta sektor properti di ibu kota negara. Yang pertama, groundbreaking ke-1 Swiss Hotel Nusantara tuntas dan operasional. Yang kedua, Nusantara Duty Free Mall konstruksi. Yang ketiga, Fasanta Hotel Nusantara by Fasanta Group belum dibangun. Groundbreaking kedua. Yang pertama, Pakuwon Nusantara Super Block by Pakuwon Group Mall 3 hotel dan ballroom, itu belum dibangun. Groundbreaking ketiga, 1 Nusantara Super Block, Hotel Bintang 4, pusat perbelanjaan, perkantoran, apartemen, dan fasilitas olahraga by PT Wulandari Bangun Laksana, TBK belum juga dibangun. BSH Community Hub, restoran Kubika, butik, hotel, apartemen, dan pusat jajan. Baik karya BSH Mandiri, konstruksi Kubika, butik, hotel. The Pakubuwono Apartemen, by PT Pakubuwono Mandiri Investama, belum dibangun. Groundbreaking keempat, Nusantara Warehouse Park by PT Wulandari, Bangun Laksana TBK belum dibangun. Jambuluwuk Nusantara Hotel by Jambuluwuk Hotel and Research belum dibangun. Groundbreaking kelima tidak ada. Groundbreaking keenam, Arena Lifestyle F&B belum dibangun. Groundbreaking ke-7, kawasan mixed use Greenwich Hotel Nusantara Quarter Apartemen dan Royal Nusantara Golf and Residence by Intiland Development belum dibangun. Kedua, Swiss Bell Hotel IKN by PT Papua Hotel International belum dibangun. Ketiga, Nusantara International Convention Center and Hotel by PT Royal Golden Eagle belum juga dibangun. Groundbreaking ke-8, 1 Delonix Nusantara by Delonix Bravo Investment belum dibangun. Kedua, teras hutan ibu kota Nusantara by Pelataran belum dibangun. Ketiga, Maklum Research Nusantara by Maklum Estate belum dibangun. Kemudian ada Prima Hotel Nusantara by PT Prima Hotel Manajemen Indonesia belum dibangun. Dugaan keran investasi terbuka untuk IKN tidak lepas dari pengaruh tokoh ekonomi yang biasa disebut 9 naga. 9 naga sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Indonesia karena mereka memiliki bisnis yang besar dan menciptakan lapangan kerja. Mereka juga sering menjadi pionir dalam mengadopsi teknologi baru dan menciptakan produk inovatif. Jaringan bisnis yang luas memungkinkan mereka membawa investasi asing dan membuka pasar ekspor.
Nama Sembilan Naga menjadi sorotan usai menghadiri upacara 17 Agustus di IKN. Di antara sekitar 3.000 tamu undangan yang hadir, beberapa individu dikenal memiliki pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Mereka dikenal sebagai pengusaha berpengaruh yang memiliki peran krusial dalam membentuk landscape ekonomi negara. Mengingat status dan pengaruh mereka yang besar dalam dunia bisnis dan ekonomi Indonesia, sehingga tidak heran jika kehadiran mereka di acara kenegaraan menjadi perhatian publik. Bahkan mereka disebut-sebut sebagai keran investasi bagi IKN. Meski begitu, banyak juga yang tidak ingin investasi di IKN karena beberapa hal yang menyulitkan. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut saat belum ada investor ada alasannya. Untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100%. Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan. Namun, usai pembangunan dibangun secara cepat dan masif, investor pun mulai berdatangan mulai dari domestik hingga lokal.